Komisi 3 DPRD Kaltim melakukan sidak di 4 lokasi proyek PUPR Kaltim untuk tahun anggaran 2021 pada Selasa 14 September 2021. 4 lokasi proyek tersebut masing-masing adalah Gedung Paripurna DPRD Kaltim yang berada di Kompleks DPRD Kaltim, Karangpaci, Gedung Dinas BPKD Kaltim yang berada di Jalan Kesuma Bangsa, lokasi lahan proyek pembangunan Rumah Sakit Korpri yang berada di Jalan Wahid Hasim 1 Sempaja, tepat berada di samping pintu masuk utama Stadion Madia Sempaja, dan proyek pembangunan Gedung Inspektorat Kaltim di Jalan Kadri Uning. Dari seluruh proyek tersebut yang membuat khawatir Komisi 3 DPRD Kaltim yakni pembangunan gedung RS Korpri. Lantaran tegaknya hanya 3 bulan seluruh pembangunan gedung harus selesai. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hababa juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap pembangunan RS Korpri. Terkait dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah di Samarinda, membuat Hababa pesimis proyek pembangunan RS Korpri selesai tepat waktu. Jika memang pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan, maka kualitas bangunan juga dikhawatirkan. Soal sanksi yang akan diberikan jika pengerjaan melenceng dari waktu yang ditetapkan, Hababa memastikan ada pada Pergub Kaltim nomor 71 tahun 2020 tentang penetapan standar harga satuan standar sarana dan prasarana kerja pemerintahan Provinsi Kaltim 2021. Terkait dengan proyek pembangunan gedung Inspektorat Kaltim, Hababa menilai progres pengerjaan sudah sangat baik. Dia optimis proyek akan selesai tepat waktu. Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Sarkowi Fizahri menjelaskan pihaknya memang sengaja melakukan kunjungan ke lokasi proyek PUPR Kaltim. Memang bukan seperti kebiasaan yang dilakukan anggota Dewan pada umumnya. Dengan melakukan kunjungan di awal pembangunan, DPRD dapat mengontrol pekerjaan di lapangan. Disinggung mengenai lokasi pembangunan RS Korpri yang dinilai tidak tepat karena tidak memperhatikan aspek lingkungan. Di bawah itu ada struktur khusus yang memang memperhatikan air masih bisa ini bahkan bisa digunakan air itu nanti dan bisa dihitung volume airnya juga. Kalau soal target pengerjaan itu sampai akhir tahun ini, jadi kami juga masih meragukan ya, cuma karena mereka punya schedule sehingga nanti antisipasi kami dari Komisi 3 akan melakukan pengawasan berlanjut. Jadi nanti mereka melakukan mobilisasi alat, kemudian mulai pengecekan struktur itu kapan, kami akan minta schedule-nya sehingga nanti kami akan bisa awasi secara periodik gitu nah. Karena memang rawan kalau nanti tidak selesai otomatis kan yang terjadi Pergub 71 kayak yang tadi, kayak misalnya yang di Kusuma Bangsa. Nah, Kusuma Bangsa itu tidak selesai kan itu. Sehingga muncul Pergub 71 dia kena denda 5%. Gedung Bapeda itu kan? Gedung BPKD. Oh, BPKD. Yang di Jalan Kusuma Bangsa. Nah, itu kan dua tahap. Nah, tahap pertama tidak selesai itu. Nah, sehingga dia kena denda sesuai dengan Pergub 71. 5%. Ada kata istilah kata pembangunan ini pada saat di tengah perjalanan menjadi kawasan banjir, Bang. Mungkin ada upaya dari Komisi. Nah, dalam hal ini tentu progresnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, nanti akan kami koordinasikan dengan PPTK dari dinas, supaya kita bisa antisipasi jangan sampai terjadi tidak sesuai perencanaan, gitu loh. Jadi makanya saya katakan bahwa ini pengawasan periodik kita. Dan mungkin teman-teman heran selama ini kan kita kalau sudah bangunan selesai baru kita tinjau. Sekarang kita tinjau dari awal supaya tidak makin bikin parah banjir dan lain sebagainya. Berarti itu alasannya Bang, kenapa sebelum jadi bangunan sudah ditinjau karena melihat kawasannya memang sudah rentan ya seperti Betul, itu. betul. Misalnya kalau pada saat terjadi pembangunan ternyata banjir seperti apa? Ada teguran nggak? Misalnya ada berupa teguran nggak ada Dewan misalkan? Ya tentu, Dewan ini kan menjalankan fungsi pengawasan. Jadi kita secara periodik akan meninjau dan kita juga akan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat gitu loh. Seperti apa selama ada pembangunan itu, apakah ada keluhan dan lain sebagainya. Nah, ketika ada keluhan tentu kami akan koordinasikan dengan PPTK-nya bagaimana mengantisipasi ini gitu loh. Sudah kita antisipasi sesuai dengan fungsi Komisi 3. Sarkowi mengakui telah menerima presentasi dari pihak kontraktor pelaksana. Sarkowi juga memastikan jika pengerjaan proyek keluar dari jadwal yang ditetapkan, maka sanksi akan diberikan.
Komisi 3 juga akan berkoordinasi dengan PPTK dari Dinas PUPR Kaltim untuk melakukan antisipasi jika terjadinya keterlambatan proyek. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kaltim Rahmat Hidayat optimis proyek pembangunan RS Korpri akan selesai pada Desember 2021. Anggaran pagu yang digunakan untuk pembangunan RS Korpri, kata Rahmat, sebesar 46 miliar rupiah. Ada 43 miliar yang telah disepakati. Kalau kita lihat sih dari apa namanya, kerjaannya sih bisa finish sampai akhir tahun. Cuma yang saya khawatirkan yang rumah sakit Korpri itu saya sedikit khawatir karena itu finish sampai 100%, namun dia sampai akhir tahun juga itu rasanya kecil sekali bisa tercapai. Apalagi kita tahu bahwa finishing itu yang repot. Nah, dan pula struktur kita ingat tinggal 4 bulan gitu ya, 4 bulan itu semua penuh dengan struktur 3 lantai sama 2 lantai, rasanya kecil sekali bisa, tapi mudah-mudahan ya didukung dengan cuaca ini kadang-kadang yang buat Melihat cuacanya kayak gini. Pihaknya pun siap dikenakan sanksi jika waktu pengerjaan lepas dari perjanjian. RS Korpri akan dibangun 3 lantai di lahan seluas 60 x 65 meter persegi dengan luas bangunan 40 x 40 meter persegi. Nantinya rumah sakit ini akan mampu menampung sebanyak 50 tempat tidur pasien. Dia juga memastikan pembangunan RS Korpri tidak akan menyebabkan banjir semakin parah di lokasi tersebut.